Halo? Nah, ginilah apa? Padanya kalau padanya tuh baca ini, baca Quran gitu kan, walaupun dari terjemahan gitu kan. Sebenarnya itu nanti padanya itu bisa melihat itu hal-hal yang apa? Yang Yesus tuh katakan sendiri gitu, ya. Bahwa itu apa? Akui siapa Tuhannya, Tuhan itu satu, dia itu sebagai apa gitu. Itu dikonfirmasi di Quran sendiri gitu. Nah, berarti artinya gini apa? Kalau kalau kita lihat bukan bukan dari ini ya, bukan dari doktrin, bukan dari pengajaran, bukan dari tradisi gitu kan, tradisi suci ya gitu ya. Itu sebenarnya itu uh, Quran itu dia tuh sebagai ini apa? Ada dua lapis ya. Lapis pertama itu sebenarnya itu menyangkal hal-hal yang tidak benar tentang Yesus. Berarti menyangkalnya itu dari apa? Dari yang doktrinnya gitu. Nah, di satu sisi lagi itu memperkuat gitu apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Nah, kalau ada waktu kan kami di sini tuh banyak tuh yang berpengalaman lah, yang lumayan banyak baca ini pengetahuan tentang Quran gitu. Nanti uh, ya diskusi lah gitu, diskusi ringan santai gitu kan, membahas topik-topik ini gitu. Siapa sih sebenarnya tuh Yesus menurut Quran dan Bible gitu. Bukan bukan mau debat atau gimana, bukan. Tapi saya tuh menambah pengetahuan lah gitu dan berbagi pandangan masing-masing gitu. Bagaimana Pak Lancia? Hello, did anyone listen to me at all? Halo? Nah, beliau itu sebenarnya sambil nyimak gitu Bang Kimpin. Mungkin ada. Oh gitu. Ayo Bang Radit, ngomong Bang Radit. Dilanjut aja narasinya Bang Kinpin sama Bang Bojo dulu, mungkin ada keperluan dia nyimak kok. Pak Pendeta ini nyimak. Narasinya dilanjutin aja dulu. Bang Bejo monitor Bang Bejo. Bang Bejo, Keluar juga tadi katanya. dilanjut dulu Bang Kinpin, itu Pak Pendetanya kayaknya masih nyimak. Hmm. Ya. Kayaknya uh, garis besar gini lah gitu kan. Sejak dulu itu Tuhan tuh cuma memberikan satu agama gitu. Di dalam agama itu tertuang tuh apa? Perintah, larangan, hukum, kisah-kisah inspiratif gitu. Dan Tuhan itu nggak pernah tuh mengajarkan untuk menyembah selain kepadanya gitu, kepada Tuhan gitu. Nah, kalau dibilang itu cuma ada satu Tuhan, berarti itu harusnya itu memang tidak ada lagi Tuhan selain ya Tuhan itu. Nah, ini cuma di Quran aja tuh yang dijelaskan tuh siapa, yang mengidentifikasikan siapa Tuhan itu. Berarti dia itu punya nama itu. Kalau kita lihat dari seluruh Bible, kan Tuhan tuh nggak dijelaskan nama itu siapa gitu. Assalamualaikum Bang Pami. Waalaikumsalam. Iya, Pada ada. ada kayaknya cuma lagi nyimak. Tadi saya tuh diminta untuk untuk menolak gitu, makanya gantian lah bantuin. Padahal saya mau tanya-tanya kepada Ance ini. Mana Nah pada itu Ance? iya lebih bagus begitu.
Pak Dance, selamat malam Pak Dance. Pak Dance, Pak Dance. Mungkin beliau nggak tahu buka mic nih. Bentar, kita coba. Coba ditelepon dulu lah. Bang. Saya ada ditanyakan beberapa karena tadi kan saya baru live dengan Bang Nandar. Ada yang heboh dari Pak Dance. Makanya saya mau konfirmasi langsung sama beliau biar yang nonton juga ada konfirmasinya gitu. Oh, oke. Nah, tadi kan kita membahas di Bang Nandar itu gini, bahwa beliau yakin Isa putra Maryam atau Yesus itu tidaklah tersalib menurut Pak Dance. Nah, ini memang sepemahaman dengan yang ada di Al-Quran, di Quran Surah An-Nisa ayat 157. Di situ kan wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Nah, jadi pemahaman Pak Dance menurut Bible dia sendiri, dia membuktikan bahwa Yesus itu memang tidak tersalib. Nah, jadi inilah yang membuat ya katanya Pak Dance bersahadat gitu. Sebenarnya kan kita sudah berdiskusi juga dengan Pak Dance itu udah lama. Terus dari diskusi kemarin kita juga sependapat bahwa Isa atau Yesus itu utusan, dia bukan Tuhan, terus ruhnya itu bukan ruh ya seperti ruh umumnya, bukan firman menjadi manusia atau hal lainnya yang seperti dikatakan oleh polemikus Kristen sekarang gitu. Nah, maka dari itu kalau ada Pak Dance-nya, mari Pak Dance, silakan kita untuk berdiskusi gitu. Ini pertemuan saya kelima kalinya ya, ikhwan fillah semuanya sama Pak Dance. Kebetulan beliau ada di sini, makanya langsung kita tanya sama beliau. Gimana Bang? Bang Talib? Udah ada kah beliau? Masih mic-nya masih mute. Mungkin sibuk kayaknya nih, ada kerjaan apa. Pak Dance, Coba. Pak Amir mana? Minta Pak Amir coba hubungi beliau. Silakan Bang Pami, monolognya Bang Pami. Kalau enggak, ya saya akan menjabarkan kembali itu tentang masalah apa? Tentang masalah Isa dan Yesus ini. Oh ya udah, Bang Yusuf aja kalau gitu. Nah. Ya, tadi kan sudah dibahas juga dengan Bang Nandar. Ada beberapa hal yang membuat Pak Dance itu bersahadat. Contoh di sini. Nah, ini yang membuat beliau itu yakin bahwa Yesus itu tidaklah tersalib gitu. Karena apa? Salah satu mukjizat Yesus atau Isa itu dapat merubah rupanya sendiri. Coba kalau kita lihat, nah di sini 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Nah disitulah mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa. Artinya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Quran Surah An-Nisa ayat 157, dia diserupakan gitu. Karena Yesus sendiri yang mempunyai mukjizat bahwa dia bisa menyerupakan diri gitu. Nah, terus ada lagi ayatnya. Di mana? Di Markus 16:12. Tapi oleh polemikus Kristen, biasanya Markus 16:12 ini hanya tambahan gitu. Tapi ya kenapa juga mau menambahkan seperti ini? Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Nah ini menampakkan diri
dalam rupa yang lain. Udah jelas ya, Yesus itu bisa merubah dirinya sendiri gitu. Nah itulah salah satu mukjizatnya. Jadi kalau untuk masalah mukjizat Yesus yang tersembunyi yang dikatakan di Al-Quran, apalagi di dalam Quran surah An-Nisa 157, dikonfirmasi oleh kitab mereka sendiri. Tapi sayangnya polemikus Kristen tidak mempercayai bahwa Yesus merubah dirinya sendiri gitu. Tetapi memang dialah yang tersalib. Kalau penyalipan itu gagal, maka hancur iman mereka. Nggak ada tuh yang namanya penebusan dosa. Akhirnya gagal juga penebusan dosa. Intinya ajaran mereka ini bahwa kalau Yesus itu tidak tersalib, maka porak-porandalah. Untuk masalah penebusan dosa, terus nubuatan hancur. Padahal kalau kita lihat, coba teman-teman lihat semua di Matius 4 nomor 10 ini, mohon maaf. Matius 4. Aduh, di sini kita belajar Bible dulu ya. Gak apa-apa nih, ngajak yang nonton juga. Nah, kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu ia berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Nah, di sini dikatakan oleh iblis, ada tertulis. Di mana tertulisnya? Mari kita buka nubuatannya di Mazmur 91. Nah, coba teman-teman lihat semua di sini. Tertulisnya di sini, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bayangkan, Yesus itu terantuk batu saja nggak bisa, apalagi sampai ditarik, diseret, ditampar, diludahin hansip Romawi. Dia dijaga malaikat gitu. Gak mungkin dia bisa dilukai. Apalagi salah satu mukjizatnya dia dapat merubah diri dia sendiri. Benar, Shadaqallahul Adzim, maha benar apa yang dikatakan oleh Allah gitu. Bahwa dia itu diserupakan. Andaikan orang yang mau berpikir memakai kitab yang dia imannya sendiri, seperti halnya Pak Dance, saya yakinlah bahwa seseorang itu pasti akan menyadarinya, ya Yesus itu tidaklah tersalib. Jadi seperti itu. Silakan ditambahkan Bang Pami. Sambil menunggu Pak Dance-nya dulu. Yang saya mau tanyakan, Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan ke orang Kristen ya, bukan kepadanya saja ya. Dalam seluruh PB, Yesus itu selalu memanggil Tuhan itu Bapak, dan dia itu selalu merujuk kepada dirinya anak. Itu tidak pernah sekalipun itu kecuali yang di tiang salib itu dia tuh memanggil Tuhan itu selain dari Bapak itu. Tiba-tiba yang waktu di kayu salib itu dia tuh memanggil apa? Eloi, Eloi. Itu menurut saya itu satu pertanyaan yang harus terjawab ya gitu kan. Kenapa pada saat pelayanannya gitu kan, itu dia selalu merujuk Tuhan itu sebagai Bapak dan dirinya sebagai anak pertama. Terus kedua, masalah ini masalah tentang apa tadi itu tentang Nabi. Tadi kan saya kan bawa tuh 2 ayat ya gitu kan, di Lukas 4:27 itu sebutkan dia itu seorang nabi. Cuman saya lupa berapa tadi itu. Apa itu yang tadi saya sama itu bilang apa? Bahwa dia itu adalah seorang nabi, yaitu adalah seorang hamba. Nah, pertanyaannya, mungkinkah seorang utusan bukan adalah orang yang sama yang mengutus gitu?
ya person yang sama yang mengutus. Terus apakah seorang hamba dia itu otomatis menjadi tuan gitu? Tentu itu dua deskriptif yang berbeda, dan itu jelas dalam Bible sendiri. Tadi saya sampaikan juga, dan adanya itu mengiyakan gitu. Ya memang dia itu hamba, dia itu nabi, dan orang-orang di sekitar dia bukan di dalam seluruh Bible tahu bahwa dia itu adalah nabi, dia itu adalah seorang hamba gitu, dan dia itu tahu siapa Tuhannya gitu. Paulus sendiri tuh bahkan bilang cuma ada satu Tuhan gitu, satu Tuan, Tuan. Jelas sendiri lah. Nah, itu refleksi ya gitu kan. Kalau memang orang itu dia kritis gitu ya, dan dia itu jujur, harusnya itu tahu tuh posisi Yesus tuh seperti apa gitu kan. Kalau dia tuh ingin lebih banyak referensi lagi, dia tuh harus ngerti Quran gitu. Sama nggak sih yang diceritakan Yesus itu dalam Quran gitu kan? Apakah ada pertentangan gitu kan? Nah, kalau berbicara tentang ini tentang tadi yang di Markus 9:2 itu ya, 29 atau 92 saya lupa itu. Ya itu kan di situ kan transfigurasi ya gitu kan. Transfigurasi itu pengertian umumnya itu gini. Jadi dari suatu state keadaan gitu kan beralih ke keadaan lain gitu. Itu harusnya itu dimaknai secara ini, bahwa yang berubah itu adalah jasadnya gitu. Bukan jangan diartikan yang aneh-aneh gitu, berubah tabiatnya gitu. Nggak mungkin lah gitu, karena itu nggak pernah tuh dalam seluruh PB itu dikisahkan Yesus itu orang yang punya kepribadian ganda gitu. Jadi itu ayat yang tadi yang Bang Yusuf sampaikan itu harus dimaknai secara bahwa yang berubah itu adalah fisiknya. Nah, pertanyaannya lagi dari situ, apakah yang ditangkap itu adalah Yesus itu sendiri sampai dia itu tersalib atau apa gitu kan? Bisa jadi gitu kan ada orang lain gitu yang sebenarnya itu yang salah disalib. Kalau kita lihat yang di Yohanes 19 itu justru itu aneh gitu. Kenapa gitu kan, kalau sebelum itu dia tuh semacam berapi-api gitu dalam PR lah gitu kan bahasanya gitu kan, gampangnya gitu kan. Kenapa di hadapan Pilatus itu kayak kayak kambing congek gitu. Dijawab apakah kau raja gitu kan? Jawabnya apa? Sulege. Ya kalau kamu bilang begitu, terserah lah gitu bahasa gaul. Itu aneh gitu. Jadi nah kalau bagian terakhir ya dalam Yohanes itu kan dibilang itu ketemu sama murid-murid ya gitu kan. Wah, ini udah muncul ulang nih gitu. Terus apakah dalam seluruh itu bilang aku tadi itu mati loh gitu. Kan nggak pernah bilang gitu. Aku lo mati loh 3 hari loh gitu. Nah sekarang aku dibangkitkan lah gitu. Kan nggak pernah bilang gitu. Atau yang keterangan kalau dia itu dibilang tuh akan mati. Nah dalam berbagai ayat juga kan dari seluruh Bible ya itu kan kata mati di sana itu tidak merujuk pada mati secara literalnya gitu, tapi misalkan mati secara mati imannya, mati rohaninya gitu. Nah itu jadi kalau orang Kristen gitu kan itu memang dia kritis dan serius dan jujur, itu kan harus bisa tuh tahu gitu. Ini sebenarnya tuh kata bangkit di sana itu bangkit, anak manusia akan bangkit dalam 3 hari gitu. Itu artinya apa? Apakah benar-benar dia mati ya gitu kan, maksudnya itu dari hidup ke mati gitu, atau merujuk pada hal yang lain, artinya itu dia akan dari yang sebelumnya itu tidak dikenal atau menjadi terkenal, maksudnya itu menjadi diketahui oleh
orang banyak. Itu Bang Yusuf. Ya, gini Bang Fahmi. Itu kan cara tafsir mereka yang terlalu banyak. Kalau masalah yang enak-enak itu mereka tafsirkan secara real gitu. Tetapi kalau masalah yang susah-susah itu mereka bilang rohani. Itu udah biasa seperti itu. Contoh, nggak usah jauh. Masalah sunat. Sunat itu sakit. Paling sakitnya dipotong 1 minggu, selesai, beres sakitnya. Akhirnya ke sunat rohani. Setelah perpuluhan, itu nggak ada perpuluhan rohani. Tapi perpuluhan real gitu. Jadi yang enak-enak itu real, yang susah-susah itu rohani. Gitu loh Bang. Iya. Jadi nggak usah banyak tafsir. Nah, kita bisa lihat ini, plagiatnya gimana gitu loh. Kalau kita lihat seperti ini, coba yang enak-enak apa? Masalah perpuluhan itu real. Masalah sunat itu sunat rohani. Babi yang enak itu dihalalkan. Nah, setelah makanan yang diharamkan itu mereka halalkan. Tetapi makanan yang udah halal yang diajarkan oleh para nabi nggak mereka makan. Nah, dengan alasan apa? Apa yang masuk ke dalam mulutmu bukanlah menajiskan, tapi yang keluarlah yang menajiskan. Kalau gitu, makan ban mobil, makan manusia juga nggak najis gitu loh. Nah, itu kan nggak ada penafsiran macam-macam. Apa yang masuk? Jadi apapun yang masuk ke mulut. Wah, kita katanya punya akal gitu. Yang mana makanan, yang mana bukan, kan kayak gitu. Nah, sudah tahu kita mempunyai akal, yang mana diharamkan, maka dihindari. Kan seperti itu. Ini adalah alasan yang tidak masuk akal gitu loh. Maka dari itu, Yesus itu seperti di dalam Al-Quran. Di Quran surah Al-Maidah 46 sampai 48. Dia itu membenarkan Taurat gitu loh. Apa yang telah haram, yang telah diharamkan oleh Allah, dia juga mengharamkannya. Nah, coba kalau kita lihat faktanya, di mana Yesus pernah makan babi? Nggak ada. Karena bagi Yahudi, babi itu memang haram sampai hari ini gitu loh. Kan di kitab mereka sendiri juga ada. Di Imamat 11 itu bahwa babi itu haram. Nah, jadi yang enak-enak itu real. Tapi kalau yang susah-susah dan menyakitkan, maka itu rohani. Gitu loh Bang. Lanjut. Ya udah. Tapi Bang Yusuf tau gak yang Matius 12 itu tentang tanda-tanda Yunus? Halo? Ya gimana? Ya, yang Matius 12. Kalau Matius 12 tadi rasanya baru saya buka juga sama Nandar gitu. Nah, jadi seperti itu. Udahlah, apa yang dikatakan Al-Quran itu pasti terbukti lah. Kalau kata Allah bahwa Yesus itu atau Isa itu tidak tersalib, berarti memang tidak tersalib. Pada buktinya tadi Bang Nandar dengan data-datanya, terus menurut Pak Dance sendiri apa yang diomongkan Pak Dance bahwa yang tersalib itu adalah Yudas Iskariot gitu, bukan Yesus. Karena alasan apa? Karena alasannya Yesus mempunyai mukjizat sendiri, dia bisa merubah rupa. Jadi nggak penting bagi kita kalau mencari siapa yang tersalib. Tetapi menurut Kristen sendiri, iya toh bisa merubah rupanya sendiri. Kenapa kita harus repot mencari? Udah pasti dia berubah rupa ketika dia mau ditangkap Hansip Romawi, beres kayak gitu. Nggak perlu kita tafsir ke sana kemari. Nah, terus dari segi ajarannya dari mana? Nggak ada dia mengajarkan firman jadi manusia. Itu kata Yohanes. Kadang-kadang aneh juga saya melihat kitab mereka ini. Kenapa? Yohanes itu bisa lebih tahu daripada Yesus. Pertanyaannya, kapan Yohanes lihat firman jadi manusia? Lihat firman jadi daging. Terus kapan Yesus mengatakan dia dari firman? Nggak ada semua. Ajaran fiktif gitu loh.
Padahal Yesus mengatakan apa? Di Matius 4 nomor 10, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, hanya kepada Dialah engkau berbakti. Ayat di Al-Qur'annya di mana? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Beres gitu sebenarnya. Ajaran Islam ini enggak berbeda dengan ajaran Yesus. Nah, contoh kemarin juga Padance, saya sampai terheran-heran dengan Padance. Apa yang saya membuat heran dengan Padance? Masalah pembuktian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Padance lebih hebat menjabarkannya daripada Muslim. Astagfirullah, kata saya. Nah, maka dari itu saya menanyakan kepada Hance kemarin, Pak, Bapak sudah sepemikiran dengan kita Muslim. Bapak mengakui Yesus itu utusan. Bapak mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Bapak mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan di luar Bani Israel, yang mana dari keturunan Nabi Ismail, yang dari Kedar gitu keturunannya. Nah, itu adalah Nabi Muhammad. Maka dari itu ya saya bangga saja sih mendengarkan pada Hance bersahadat tadi. Karena saya konfirmasi dengan teman-teman, pada Hance itu bersahadat memang disaksikan oleh Ustadz Kainama. Nah, balik lagi kita ke pembahasan Yesus sedikit. Jadi kalau yang diajarkan Yesus sejak zaman dulu adalah tauhid. Maka dari itu saya telah meneliti apa yang ada di dalam Al-Quran. Ada 93 ayat diceritakan tentang Nabi Isa. Terus ada 18% di Bible mereka. Nah, apakah benar kita mengatakan bahwa Bible mereka itu adalah palsu? Mereka keseringan mencari aslinya. Bible itu telah diubah-ubah gitu, terkontaminasi dengan ideologi manusia. Makanya kan Allah di dalam Al-Quran menyatakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Padahal ahli kitab itu tahu gitu, kebenaran itu mereka tahu, hanya saja mereka sembunyikan. Apa yang diajarkan oleh Yesus mereka telah merubah-rubahnya. Nah, lalu bagaimana dengan masalah hal yang palsu gitu? Contoh ini, susu dengan madu. Nah, saya mendapat analogi ini saya pinjam dari Bang Nandar ya. Bang Pami, saya mau tanya Bang Pami, ketika madu asli itu nggak bercampur apa-apa, Bang Pami nyebutnya apa? Madu kan? Madu. Sekarang kalau madu campur susu, Bang Pami nyebut apa? Apa ya? Susu madu. Susu madu. Tapi masih ada kan komponen madunya. Nah, kalau ada komponen madunya, begitulah yang dikatakan oleh Allah di Al-Baqarah ayat 79. Bahwa memang ada kitab terdahulu diubah, tetapi ada beberapa atau serpihan-serpihan yang masih ada kebenarannya gitu. Nah, jadi kebenarannya seperti apa? Kebenarannya apa yang telah dikatakan oleh Yesus di Bible mereka 18% itu. Hanya itu yang dapat kita percaya. Contoh yang tidak bertabrakan dengan Al-Quran. Aku diutus untuk domba yang tersesat dari Bani Israel. Di mana di Al-Qur'annya? Di Quran surah Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila Bani Israel. Apalagi yang dikatakan Yesus? Segala firman yang telah engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka benar-benar telah menerimanya dan mereka tahu aku datang daripadamu dan mereka tahu bahwa aku adalah utusanmu. Itu Yohanes nomor 8 Yohanes 17 nomor 8 gitu. Di ayat Al-Qur'annya di mana? Di dalam Al-Maidah ayat 117. Mohon maaf, bukan waqaulihi. Teringat saya Anissa tadi. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum.
Jadi Isa itu menyampaikan sesuai apa yang telah ia dapat dan diperintahkan oleh Allah untuk dia sampaikan. Nah, Yohanes 17 nomor 8 dengan Al-Maidah 117 itu bersinggungan sama gitu loh. Nah, terus dia mengaku sebagai utusan bertaburan di ayat mereka. Puluhan. Bapak yang mengutus aku di Matius, Bapak mengutus aku di Yohanes, Bapak mengutus aku. Di Al-Quran di mana? Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Udah jelas gitu loh ajarannya itu. Tapi kenapa banyak teman-teman kita dari Kristen itu malah mengambil catatan atau ideologi manusia untuk dijadikan iman mereka gitu. Nah, inilah sesuatu yang salah menurut saya. Tidak mengikuti ajaran Yesus tapi mengaku sebagai pengikut Yesus. Serigala berbulu domba. Sekian Bang Pami. Yang lain tanggapi. Ya, yang lain. Jadi kalau menurut saya sudah jelas, cuman mereka itu memutar-mutar lidah mereka. Baik di Bible yang menurut Yesus itu ya. Bible yang menurut Yesus itu jelas ajarannya. Nah, Bible yang menurut bukan Yesus itu yang sebenarnya jelas sih, cuman diputar-putar lidah mereka yang menyampaikan. Itu kalau menurut saya sebenarnya si Paulus itu sebenarnya juga monoteis. Itu cuman ada kesalahan Paulus stereologi ya Bang Mami ya. Yang menjelaskan stereologi itu si Paulus ya. Terus bagaimana? Akhirnya penyaliban Yesus itu dibesar-besarkan oleh Paulus. Itu sebenarnya Paulus sendiri itu kan kalau menurut saya secara pelan-pelan ya kita baca, tak pernah menyebut Yesus itu Tuhan, Kurios. Nah, ini disesatkan oleh bapak-bapak gereja penerusnya. Lanjut Bang Mami. Ya. Iya, jadi ada istilah bapak apostolik sama bapak gereja gitu. Jadi kalau bapak apostolik itu merujuk pada orang-orang yang Yesus itu termasuk 12 murid, termasuk Paulus, itu disebut bapak apostolik gitu. Bapak gereja inilah yang mengeluarkan tuh pemahaman-pemahaman tentang Yesus itu yang keliru. Kalau menurut saya keliru ya. Kenapa saya bilang keliru? Karena itu mencoba tuh mengangkat tuh derajat Yesus itu mendekati Tuhan gitu. Nah itu jelas nggak sesuai dengan yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Kalau dia itu hamba nggak mungkin dia itu Tuhan. Kalau dia itu nabi dia itu nggak mungkin Tuhan. Itu simpelnya sekali gitu. Tapi ya itulah, kembali ke ini kembali ke apakah kita tuh akan kritis dan jujur gitu dalam baca gitu. Kalau sudah ada unsur kita itu sudah diberi doktrinnya susah gitu. Nah makanya itu untuk sampai ke sana gitu ya dilepaskan dulu itu doktrin itu. Jadi kita tuh dalam diskusi dengan teman Kristen itu ya mau tuh diajak gitu untuk supaya untuk supaya tuh tahu tuh sejarah bapak-bapak gereja seperti yang Mas Jody itu critical text seperti Sueb sama Tuan Moto itu coba bangun gitu itu supaya nyambung. Tapi kalau mau tabrak doktrin susah lah. Doktrin itu sudah bicara tentang rasa gitu ya, rasa ya bagaimana mau ngadu gitu. Soalnya kan rasa itu ada di mereka gitu ya, kita kan nggak punya perasaan seperti mereka gitu. ya
sulit itu. Tapi gini, Bang Yusuf itu kan tadi kan saya dengar tuh tentang ini apa ya? Bentar, saya buka dulu. Ini ya. Wah, bukan. Nah, di sini. Ini Matius 12 ya gitu kan. Yang 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, maksudnya Yesus ya, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan suatu tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa itu tanda Nabi Yunus itu? Ini. Tuh. Yunus 1:17. Maka atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dan di sini itu kalau dimakan ikan besar ya gitu kan, satu orang itu mati gitu dan terurai gitu oleh enzim-enzim dalam ikan itu. Tapi kalau kita cek di Yunus 3-nya itu nggak mati. Berarti kalau tanda Yunus itu bukan bicara tentang ikan ya, tapi bicara tentang orang yang yang harus itu mati itu tidak mati gitu. Jadi apapun itu yang dalam seluruh PB itu sampaikan bahwa Yesus sebenarnya itu memang dia itu memang tidak mati gitu. Maunya itu kan menurut doktrin ya, dia mati nebus dosa gitu. Itu ya menurut Paulus ya, itu kesalahan Paulus di situ. Kalau menurut tadi Mas Nopek Ceng. Nah, kalau menurut Yesus sendiri itu dia itu nggak akan mati gitu. Simpel seperti itu. Ya silakan yang lain. Oke, silahkan. Kalau ada mau tambah Pak Dance-nya, silahkan Pak Dance. Jadi benar itu kalau dibilang itu mungkin yang tersalib itu bukan Yesus tersendiri. Tadi kan saya sudah sampaikan ya, gitu kan ada keanehan gitu kalau yang tersalib itu adalah Yesus itu. Yang pertama itu dalam seluruh sebelum di kayu salib itu dia tuh selalu merujuk Tuhan itu Bapa. Tiba-tiba gitu ketika disalib itu merujuk Tuhan itu sebagai ya Tuhan gitu. Soalnya itu bukan Bapak, kenapa kau tidak menyelamatkan aku gitu kan? Kenapa kau mengabaikan aku gitu? Tapi yang ternyata itu Tuhan gitu. Sama gitu kan. Yang soal yang berganti rupa gitu kan, transfigurasi gitu. Itu bisa jadi tuh salah satu yang mesti dijawab gitu. Kalau memang punya kemampuan seperti itu, dan akhirnya itu yang ditangkap itu malahan bukan ditangkap dan disalib itu bukan Yesus, tapi nggak tahu lah siapalah gitu. Nah itu ada bukti itu di Yohanes 19 gitu. Ada percakapan antara Pilatus dengan Yesus itu. Nah seolah-olah itu dari yang disampaikannya itu ketika sebelum dibawa ke mahkamah itu ya, sama itu sama pas sudah di mahkamah itu berbeda gitu. Apakah ini Yesus tuh yang dibawa ke Pilatus, dan itu yang dikisah di Pilatus itu di Yohanes, di Matius, Lukas itu tidak ada gitu. Ada yang bisa tahu itu? Boleh nambah dikit Bang ya? Ya, salah. Pendeta dan sudah bersyahadat ya Bang ya? Buat para yang belum tahu ya, Pendeta dan baru saja Pak, kapan Bang bersyahadatnya Bang? Nanti dikonfirmasi oleh Ustadz Kainaman. Gitu. Oh iya, alhamdulillah ya. Karena Ustadz Kainaman yang jadi saksi. Alhamdulillah. Akhirnya yang saya harapkan selama ini ya, sempat saya sangat berharap ya, bahkan di setiap akhir sholat saya selalu mendoakan Pak Dance semoga dia diberikan hidayah gitu kan. Ya jadi aku nambah dikit aja ya. Jadi dengan Pak Dance mungkin ya, mudah-mudahan sudah fix bersyahadat. Jadi Pak Dance artinya Pak Dance ini bukan semakin jauh ya dari pengajaran Yesus, malah dia semakin dekat sama Yesus ya.
Karena Yesus sendiri mengatakan bahwasanya dia bukan Tuhan ya, di beberapa ayat ya kan, bahwa kata Yesus engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan Yesus sama sekali tidak pernah menyuruh kita untuk menyembahnya. Yesus mengatakan dirinya akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Nah, itu di Yohanes. Terus kemudian, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Allahku lah yang memuliakanku. Ya, walaupun kita memuliakan Yesus layaknya seorang Tuhan, tidak sedikit pun akan ada manfaatnya ya. Bahkan itu akan menjadi kesyirikan yang besar ya. Yang Yesus sendiri mengharamkan itu. Jadi kata Yesus juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa Allahku di surga. Matius 18 ya. 18-19 ya. Iya. Yesus berkata hanya satu Rabbmu ya kan. Pokoknya di banyak ayat Yesus mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan. Akulah yang telah Tuhanmu ya, yang telah membebaskanmu dari negeri Mesir. Kau tidak ada memiliki Tuhan lain selain aku. Tuhan Bapa juga ya, Bapaknya Tuhan Allah ya. Tuhan Yesus pun melarang menyebut atau mensetarakan dia Tuhan dengan Tuhan-Tuhan yang lain, bagi Tuhan-Tuhan yang ada di bumi. Silakan kalau ada yang merasa mau menambahkan, silakan. Ya. Yuh, Pak Dajinya udah ada lagi ya? Atau masih mendengarkan dia? Kayaknya masih ada. Oh ya. Jadi gini loh, sebenarnya gini, saya nggak tahu lah ya kan, ketika umat Kristen kan, ketika kita mempertanyakan yang tentang Paulus ya. Jadi saya percaya ini akar sumber biang kerok istilahnya, biang kerok dari penyimpangan iman kekristenan ya kan. Sejak abad pertama itu adalah dari Paulus itu sendiri gitu loh. Ya kan. Jadi sebenarnya sudah terbukti gitu loh. Cuma sayangnya banyak para pendeta, gembala sidang, para guru, penginjil, misionaris, ya kan, para nabi, rasul dalam jawatan jemaat itu, mereka nggak paham gitu loh. Dan boleh dikatakan kan sudah 2000 tahun lah mereka dibutakan sebuah doktrin gitu loh. Dan itu harus terima, mereka imani gitu loh sampai hari ini. Dan sangat-sangat disayangkan lah istilahnya kan, karena hanya berdasarkan doktrin sehingga mereka itu semakin tersesat gitu loh ya. Karena apa? Karena ya tadi itu ayatnya sudah jelas ya kan, ayatnya sudah jelas bahwa tentang siapakah yang mengangkat Yesus itu adalah Tuhan, itu hanyalah Paulus gitu loh ya kan. Jadi Paulus itu boleh dikatakan sangat-sangat rapi gitu loh dalam menyusun narasinya gitu loh, dalam menyusun paradigmanya dia, sehingga banyak orang Kristen atau orang-orang yang mengaku dirinya adalah pengikut Yesus dan segala macam lalu menuhankan Yesus itu dibodohi gitu loh ya kan. Jadi gini kalau kita belajar dari bahasa asli ya, kita baca bahasa asli misalnya dalam Ulangan 30 ayat 14, di situ itu dituliskan firman itu dekat dalam hati manusia.
Nah, kata yang dipakai itu adalah dafar. Ya kan, dafar itu artinya adalah bahwa itu adalah perkataan atau firman Tuhan, firman Allah gitu. Dan apakah firman Allah itu diucapkan atau bagaimana atau bentuknya bagaimana itu nggak pernah tahu gitu. Nah, dafar itu sudah disetujui bahwa itu kesetaraan, artinya maknanya adalah logos, ya seperti dalam Yohanes 1 ayat 1 logos. Nah, tetapi ya kan kalau melihat di dalam Roma 10 ayat 8 yang ditulis oleh Paulus ya kan, kata firman itu dirubah menjadi rema. Dan rema itu ya kan, penempatan kata rema itu adalah speech. Jadi firman yang diucapkan dengan perantaraan mulut. Ya kan, jadi mulut ya, jadi mulut gitu loh. Jadi kalau dafar itu kita kan nggak tahu, firman yang diucapkan memang dari Allah, tapi kan kita nggak tahu mulutnya Allah bagaimana bentuknya gitu. Sama dengan logos gitu, mulutnya Allah juga kita nggak tahu, itu katanya, itu firman. Lah, dalam Roma 10 ayat 8 itu dijelaskan dengan kata rema. Lah, kalau dikatakan Bang, sebelum melanjutkan penjelasannya, boleh saya izin sedikit? Izin sedikit, ini ada dari Pak Dance-nya sendiri ya, Ikhwan Fillah semuanya. Nah, di sini Pak Dance, saya bacakan aja, ini konfirmasi dari beliau. Memang saya Pendeta Dance Mumek sudah bersahadat tanggal 29 Juni 2022. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahu Akbar. Dituntun oleh Ustadz Haris dari Amerika, disaksikan oleh Ustadz Kainama dan Ustadz Ipung di Manado. Berarti benar konfirmasi saya gitu ya, subhanallah. Allahu Akbar. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di screen saya, baik di YouTube maupun di sini semua, beliau mengkonfirmasi sendiri. Memang kata beliau sudah bersahadat tanggal 29 Juni 2022, dituntun oleh Ustadz Haris dari Amerika, disaksikan oleh Ustadz Kainama dan Ustadz Ipung dari Manado. Nah, berarti benar apa yang saya katakan dengan Bang Nandar tadi, dan insya Allah besok beliau juga akan mengkonfirmasi bersama Ustadz Kainama, juga akan live di Penegak Islam di tempat juga di tempat Bang Nandar juga. Nah, besok ada Ustadz Kainama, insya Allah ada Bang Aryasto, ada Bang Nandar dan Pak Dance sendiri. Jadi silahkan kalau antum semua yang ya di YouTube mau melihat buktinya, di sini kami tidak mengada-ngada. Karena ada yang kesurupan di bawah gitu. Maka dari itu saya tunjukkan saja konfirmasi tulisan beliau sendiri. Nah, ini jelas ya. Beliau namanya Dance Mumek. Tuh. Nah, saya screenshot aja. Tuh. Nah, oke, silakan lanjut Bang Bambang. Sudah terekam dua kali ya. Bentar Pak Yusuf bentar. Berarti ini kan Pak Yusuf yang lebih mendalam dengan Pak Danco ya. Danco-nya mungkin tidak bisa speak up. Kira-kira Pak Danco ini menemukan hidayah itu dari kitabnya sendiri atau memang belajar Al-Quran, Yusuf? Kalau dari diskusi saat ini Pak Ceng, yang saya sudah beberapa kali bertemu beliau, itu dari kitab dia sendiri, bukan dari Al-Quran. Nah, cuma beliau hanya membanding. Berarti hidayah bisa datang dari mana saja ya? Ya. Lanjut. Cuma beliau membanding apa yang dikatakan Isa di dalam Al-Quran. Oh, ternyata memang
sama gitu dengan yang di kitab beliau gitu. Terus tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang pengakuan Yesus, terus tentang apa yang diceritakan oleh Allah di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim gitu. Jadi rujukannya memang dari Bible beliau ya, sebelumnya, dari iman sebelumnya gitu. Silakan dilanjut. Ya udah wis itu aja. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Kalau Pak Pendeta Dace Muhammad ini sudah Islam ya. Jadi kita kan bisa dapat pelajaran nih. Kalau orang-orang Kristen yang masuk ke Muslim, kita kan bisa tahu dari omongannya mereka atau person itu, apakah dia benar-benar mencari informasi tentang Islam atau Ya. menghujat. Nah kita kan kita tahu kan, kalau emang dari awal nih saya perhatikan pada Cemumek ini, ya ada mengarah ke Islam. Saya Ya, lihat. dia memang Tugas. mencari kebenaran dia memang soalnya. Iya, dia kan masuk Muslim, pengen berdiskusi terus dia sebenarnya Ya. apa nih unek-unek dia disampaikan gitu kan. Banyak kan kita dengarkan baik-baik, jadi pendengar yang baik bagi dia kan, baik itu di JCC atau di sini atau di mana lah. Kan mereka hari kan beliau mengambil keputusan kan, bertekad Islam yang benar. Iya. Nah, dia dari awal sudah tepat langkahnya, mengakui Yesus itu sebagai nabi aja kan. Dan bukan Kristen kaleng-kaleng gitu. Secara akademis pun ya, dan secara akademis pun memenuhi kriteria seorang akademis gitu loh. Ya kan, Master of Theology lagi kan. Nah iya, S2 lagi. Iya, Master S2 kan. Iya, S2, Master Teologi ya gitu. Nah, ini hoten-hoten makin pada ini nih, kencang-kencang. Kencang lagi itu. Kan, masuk Islam kan. Iya. Bisa apa namanya, stroke. Iya, stroke nih. Pasti dengar ikomat langsung lewat. Iya, gitu loh. Ya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, betul. Senang saya mendengarnya. Ya, saya juga sangat senang sekali gitu loh. Ya, jadi kan paling tidak kan saya punya teman gitu loh. Itulah makin banyak nih teman Mas Bejo kan. Sesuai dengan ayat Quran ya. Iya. Sesuai dengan ayat Quran ya. Idza ja'a nasrullahil fathu. Wa ra'aitana sayyadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fastaghfir bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pak Amir, tolong tanggapannya Pak Amir. Gimana Pak Amir? Ya, tanggapannya itu ya gembira sekali gitu loh. Aku sampai tidak bisa berkata-kata ini. Iya sudah. Karena jujur ya, aku jujur bukan munafik ya. Aku setiap sholat, selesai sholat, aku mudah-mudahan Pak Dance diberikan hidayah kataku. Ini tapi memang dikabulkan. Kabulkan ya. Benar. Karena salah satunya yang sering teleponan sama saya Pak Dance ini cuma saya. Ya. Soalnya memang itu sudah waktu pertama kali aku lihat itu memang dia mengarah ke sana gitu loh, mengarah untuk apa namanya lebih terbuka kepada Islam gitu loh. Ya kan ya jujur karena kan Pak, karena ya ini loh apa namanya hidayah itu mungkin datangnya dari mana saja itu saya percaya, tetapi perlu diketahui juga bahwa hidayah itu perlu dijemput gitu loh. Ya kan, kalau bagi bagi pihak saudara Kristen yang di luar sana ya kan, yang saat ini sedang mencari kebenaran ya mau tidak mau ya ketika apa namanya tausiah ini, dakwah ini disiarkan ya, dan mereka masih berkeras hati tidak mau mendengarkan apa yang sesuatu yang merupakan kebenaran, ya sudah ya lewat gitu loh. Kan gitu ya kan bukan cuma Pak Dance aja gitu.
dalam sejarah bapak-bapak gereja dan segala macam, mereka yang yang berani memutuskan untuk menjadi Muslim, mereka yang beragama Islam ya. seseorang yang beragama Islam itu bukan kaleng-kaleng gitu loh. Ada yang dari Rusia, yang notabene dia seorang bishop gitu. Setelah dia sekolah di Roma, dia pulang dari sekolah dari Roma, dia malah menjadi Muslim gitu loh, ya kan? Dan dia kata-kata terakhirnya adalah selama ini kalian dibohongi gitu loh, karena kebenaran itu ada di sana. Jadi intinya itu, kenapa? Artinya banyak kebohongan yang disengaja disembunyikan gitu loh, ya kan, oleh pihak gereja, ya kan, untuk supaya mereka hidup dalam kebohongan gitu loh. Saya nggak tahu gitu loh. Ya. Bapak, tadi ada konfirmasi lagi ya kan. Jadi yang sebetulnya itu 29 kemarin, tanggal 29 Iya kemarin. Ya. Nah, dia baru saja nelpon saya, memang ya. 29 tanggal Juni kemarin. Iya, ya. Juni. Iya, ini benar kan di kolom chat juga ada nih Pak. Iya. Oh iya. Iya, gitu. Jadi gitu ya, yang saya perhatikan yang masuk Islam ini bukan orang-orang sembarangan gitu loh. Betul. Tapi sebaliknya ya. Pak Dancenya kayaknya mau buka mic itu, kebuka kamera beliau. Silakan Pak Dance. Ya, silakan Pak Dance untuk speak up sepatah dua kata. Iya, kita pengen dengar nih. Mungkin izin sebelum Pak Dancenya siap untuk buka mic, saya mau bacakan sedikit tentang mu'alaf di dalam Al-Quran gitu ya. Di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 38, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, nah artinya mereka jika berhenti dari kekafirannya, jika mereka masuk Islam, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka mengambil kembali, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu. Ya, Pak Dance, semoga Allah mengampuni kesalahan Pak Dance terdahulu dan kembali ke fitrahnya, sebagaimana juga difirmankan di dalam Quran surah At-Tahrim. Nah, di situ dikatakan seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Semoga Allah mengampuni Pak Dance dan menutupi kesalahan Pak Dance di kehidupan yang telah lalu itu. Karena gini Pak Dance, kalau Pak Dance masuk Islam itu tidak akan kehilangan Yesus atau Nabi Isa. Bahkan Pak Dance terbukti telah mencintai Yesus gitu, mencintai Isa. Dengan apa? Dengan membuktikan bahwa masuk Islam, mengikuti semua ajaran Yesus. Nah, makanya kan saya bilang sama Pak Dance bahwa orang yang mengikuti Yesus itu adalah umat Islam. Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah, umat Islam menyembah Allah. Yesus mengatakan beliau adalah utusan Allah, banyakkan ayatnya seperti itu. Nah, umat Islam juga menganggap Yesus atau Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Jadi, Pak Dance, dengan masuknya Bapak ke Islam, semoga Allah mengampuni Bapak dan Bapak telah membuktikan bahwa Bapak benar-benar pengikut Yesus yang sejati gitu. Bukan mengikuti tulisan-tulisan atau penyelidikan orang lain.
Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Dia Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, kata Yesus. Inilah jalan yang lurus. Semoga Pak, saya hanya bisa mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Bapak pasti orang yang berpikir, Bapak orang yang pintar, apalagi mempunyai gelar master teologi gitu. Gelar saya aja kalah gitu. Kalau saya gelarnya ecek-ecek Pak. TK aja kagak lulus saya gitu. Sedangkan Bapak STMTH, sarjana teologi, master pula. Nah artinya Bapak juga membuktikan di sini Bapak mempunyai otak yang cerdas gitu dan mempunyai akal untuk memikirkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Semoga Bapak istiqomah dan semoga kita meninggal di dalam Islam semuanya, baik yang ada di sini maupun yang menonton dan maupun padance gitu. Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, matikanlah kami dengan agama Islam. Waqtim lana bil iman. Matikanlah kami dengan iman. Waqtim lana bi husnil khatimah. Dan matikanlah kami dalam keadaan baik, yaitu husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih semuanya. Mungkin itu penyampaian saya. Ya, saya belum mendengar dari Pak Dan Cemumek tadi. Gimana Bang Usup? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah berkat doa-doa kita tadi kemarin. Ya, alhamdulillah beliau sudah bersyahadat. Tanggal 29 beliau bersyahadat. Hah? Nah, Nah ini Pak Dance mau make mana nih suara? Kita pengen dengar. Mungkin masih suasana terharu mungkin Pak Dan Cemumek sehingga masih sulit bicara Bang. Ya kita yang tahu di sini juga mungkin dengan berita ini pastinya sangat bahagia ya. Aku sendiri tadi melihat ini ya insya Allah mudah-mudahan istiqomah antil jannah dan kita dipertemukan di surganya Allah dengan Pak Pendeta mantan pendeta ini. Amin, Amin ya Allah. Gimana Pak Amir? Lanjut Pak Amir, ini apa kita mau bicarakan dengan Pak Dan Cemumek lagi? Alip mau speak up, Pak Alip mau speak up. Oh iya, Bang Alip silakan Bang Alip. kan beliau mungkin lagi ini kali, lagi jauh dari perangkat beliau. Tapi tenang aja, tadi alhamdulillah baru saja. Pak Dance masuk lagi nih. Ya, alhamdulillah baru saja Pak Sinyalnya Dance dia saya kurang dan bagus. dia baik-baik aja. Tadi keluar tadi. Oke, sip. Enggak. Kita tunggu aja. Enggak. Ya, alhamdulillah doa kita terkabulkan, beliau sudah bersyahadat. Ya mungkin barangkali ada mungkin bisa ini Bang Amir dari Ustadz Alip barangkali ada pengarahan juga tambahan Silakan, buat kita Bang penyegaran barangkali ini. Kuliah 5 menit tadi dari Ustadz Yusuf kan sudah. Iya Ustadz Alip silakan Ustadz Alip. Oh iya. Kalau Bang Amir lanjutlah. Pak Dance sendiri baik-baik saja, barusan telepon saya sama saya biasa aja orangnya. Nggak terlalu terharu. Maksudnya nggak terlalu baik-baik saja dia orangnya. Ya itu loh ya, yang saya perhatikan begitu. Orang-orang yang masuk Islam itu tanpa ecek-ecek. Kita lihat di luar negeri itu kan Yusuf Estes, mantan pendeta juga dia. 40 tahun jadi pendeta, baru masuk Islam. Sekarang dakwahnya luar biasa. Jerman, kan? Mantan petinju pas berat. Islam badannya banyak tatonya, badan.
Banyak lagi yang lainnya kalau boleh sebutin. Hasil pencariannya itu terbiasa. Kayak Ustadz Jaya Waloni 8 tahun dia mempelajari Islam. Compare tuh plus dengan Al-Quran. Dan ditemukan oleh dia tuh kontradiksi satupun dalam Al-Quran 8 tahun itu. Jadi masuk Islam, ya kan? Kita lihat perjuangannya itu luar biasa, girohnya itu. Kan ya, ini lebih saya kan jauh lah. Itu saya salutnya orang-orang yang masuk Islam. Girohnya itu bisa lebih besar dari kita. Kita saksikan sendiri. Tuh. Gak usah jauh-jauh lah, contohnya Mas Bejo, ya kan? Mas Sugito, kan? Luar biasa. Senang ya, saya pribadi senang ya temen orang-orang yang mantan Kristen itu. Nyangka saya. Ya, waktu di Facebook ada juga sih, waktu di Facebook ada teman cewek orang Malang misalnya kan, ya dari karismatik, yang lain dari Katolik, ada beberapa Katolik. Waktu itu sekolah teologi, walaupun belum lulus dia masuk Islam gitu. Banyak kan si Katolik, teman Facebook ya. Kalau di sini kan di Zoom macam-macam. Yang dari saksi-saksi Yehova, kayak Mbak Indri kan. Kak Josel dari apa tuh dia yang saya tahu juga. Kalau Mas Bejo, dulunya apa ya? Kalau boleh tahu, Kristen apa? Seperti itu. Mas Bejo? Apa? Oh, saya Pentakosta. Pentakosta ya? Pentakosta tapi yo karismatik. Oh karismatik ya. Atau mungkin yang pemalas nih di Pantai Kosta nih. Yang pemalas. Mas Bejo ini mantan misionaris tuh. Baca dong judul PP. Oh, barangkali jarang ke gereja, makanya doktrinnya nggak terlalu kuat. Oh, bukan. Kalau mau masalah doktrin itu, saya tuh umur 19 tahun ya sudah tahu kok namanya Paulus itu berkata sendiri atas dirinya sendiri kok. Jadi kadang-kadang enak juga mualaf nih. Kalau preman enggak, kalau mualaf nggak perlu kita mengganti sholat ya. Beda kalau mantan preman, ya kan, lalu dia tobat, dia harus mengganti sholatnya yang ditinggalkan. Kalau mualaf enggak, juga mendapatkan ampunan dosa. Jadi seorang mualaf itu anugerah sangat, gak ada yang lebih besar ya. Dosanya diampuni. Kalau boleh tahu nih Mas Bejo, kapan ya masuk Islam ya? Tahun berapa? Kalau saya sih sebenarnya itu masuk Islam itu kan karena pernikahan. Itu tahun 2002 kalau 2004. Oh, calon istri Muslim. Ya, tapi kan akhirnya ya setelah tahun 2000 awal lah itu mulai dapat ya boleh dikatakan dapat hidayah lah, bagaimana lah. Ya akhirnya itu belajar Islam. Soalnya kan gini loh, waktu itu kan saya kan nggak ada yang bimbing, mungkin karena kan nggak. Jadi gini. Mana kan perlunya mualaf itu dibimbing gitu loh. Dibimbing, diberitahu. Waktu itu mungkin saya kan nggak tahu tentang Islam itu yang sebenarnya gitu loh. Jadi Islam itu seperti ini, kenapa Islam seperti ini, hukum Islam, ya kan. Lalu kalau dibilang kan teologianya Islam itu bagaimana gitu loh. Apa saja yang terkandung dalam Islam gitu loh, ya kan, ilmu fikih, filsafatnya dan segala macam kan kita nggak tahu. Soalnya kan tahunya kan bahwa Islam itu kan
ya begitu-begitu gitu loh, jelek di mata orang Kristen itu gitu loh. Ya apalagi kan bagi orang Chinese ya, Islam itu ya identik dengan agama pribumi. Jadi banyak faktor. Akhirnya kan setelah tahu tentang Islam dari guru saya kan, akhirnya saya belajar Islam gitu. Nah, ketika saya belajar Islam itu banyak hal yang saya ketemukan di Islam gitu loh. Jadi banyak tentang katakanlah seperti itu, halal, haram sama zolim gitu, ya kan? Itu aja sudah mencakup banyak hal gitu. Dan karena halal, haram dan zolim pun orang bisa masuk surga, juga bisa masuk neraka kalau mau betul-betul dipelajari loh. Ya kan? Itu simple gitu loh. Jadi Islam itu kan sebenarnya simple aja gitu loh. Cuma yang bikin susah itu kan ya pemahaman dari tetangga sebelah gitu loh. Ya kan, apalagi yang paling gembor-gemborkan adalah bahwa di dalam Islam itu nggak ada keselamatan gitu. Lalu kata insya Allah segala macam yang sengaja di framing istilahnya kan, di framing seakan-akan bahwa ya mudah-mudahan dan segala macam gitu, umpama tuh udah gak bener gitu. Akhirnya kan ketika belajar Islam yang sungguh-sungguh, ternyata kan kata insya Allah itu kan maknanya kan sangat luas gitu loh. Dan itu bersesuaian dengan nilai dari seorang muslim itu sendiri gitu loh. Kenapa kita harus mengucapkan kata insya Allah gitu? Ya karena memang dalam hitungan detik aja kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita gitu. Dan kita berserah diri kepada Allah itu atas semua keputusan Allah gitu. Ya kan, dan rasa setelah kita tahu akhirnya kita kan kita bersyukur pada Allah gitu. Nah, syukur kita itu kan bukan cuma itu aja gitu loh. Wujud dari rasa syukur kita adalah ibadah, yaitu sholat dan segala amal, perbuatan baik, iman, ya kan, bertakwa. Itu sebenarnya bentuk rasa syukur kita gitu. Oh banyak kalau mau didalami Islam itu, dan lebih pokoknya tenang lah. Batin itu tenang gitu loh. Jadi kita nggak khawatir dan boleh dikatakan gini loh. Jujur ya. Kita jujur lah. Ini saya nggak mengada-ngada. Saya pun mengalami peristiwa yang sama dan itu terulang lagi gitu di tahun ini. Jadi pada awal tahun 2015 itu saya juga mengalami masalah yang sama yang terjadi di tahun 2022 ini. Tetapi respon istri saya itu beda gitu. Ketika kami mengenal Islam itu secara kafah. Jadi dan alhamdulillah lah istilahnya Allah itu menolong saya gitu. Allah memberikan jalan keluar, Allah memberikan yang terbaik bagi saya gitu. Dan saya melihat keajaiban Allah gitu. Jadi kata berserah diri itu maknanya luas gitu, ya kan? Bukan cuma sekedar ucapan ya aku berserah diri kepada, enggak gitu. Banyak hal gitu. Dan itu nggak ditemui dalam Bible. Jujur saya bilang nggak ketemu dalam Bible. Anda pihak-pihak ini kan saya kan juga labnya. Pihak-pihak Kristen boleh carilah gitu loh. Kata berserah diri yang seutuhnya itu bagaimana menurut Bible? Bisa kan jawab? Nggak akan pernah bisa menjawab mereka. Ya Pak. Kenapa? Karena rasa berserah diri itu ya kan tidak jauh beda dengan rasa takut akan Tuhan. Gitu loh. Jadi rasa takut akan Tuhan itu menghormati semua keputusan yang Tuhan berikan
dalam kehidupanmu, ya kan? Dan implikasinya adalah ya aku bersyukur. Dan di dalam Islam itu diajarkan step demi stepnya. Diajari di dalam Islam diajari, oh ini caranya seperti ini, stepnya seperti ini, langkahnya seperti ini, yang harus dilakukan seperti ini. Menunggu yang harus dilakukan seperti ini, jalan keluarnya tuh ini, implementasinya seperti ini. Banyak hal gitu loh. Dalam Kristen tidak ada gitu konsep seperti itu. Ya kan, dalam ibadah aja kamu nggak punya rasa takut akan Tuhan, kok borok kalian itu belajar tentang berserah diri yang bersumber dari rasa takut akan Tuhan. Nggak akan pernah paham gitu. Bahkan pendeta pun nggak akan bisa menjelaskan apa yang saat ini saya omongkan gitu. Tapi itu adalah dasar imanmu gitu, dasar iman bahwa kekristenan itu seperti itu. Gitu. Tapi nyatanya apa? Nggak ada mereka sanggup gitu. Dan itu semua ditemukan dalam Islam gitu. Jadi kalau mau kekristenan itu sempurna ya kan, yang notabene mengakui bahwa cinta Yesus gitu, ya masuklah Islam. Dibuktikan dulu aja gitu loh. Islam itu seperti ini gitu loh. Apakah Yesus itu adalah seorang Muslim? Iya. Gitu. Apakah dia Islam? Ya mungkin, karena pada waktu itu mungkin secara status ya mungkin nggak mungkin lah. Tapi kan apakah Yesus mengajarkan dan mengamalkan semua ajaran Islam? Iya. Karena Yesus adalah seorang Muslim gitu. Gitu. Jadi sudah terlalu lama lah kekristenan ini hidup dalam ketidakpastian sebenarnya itu. Ya kan, tanya sama mereka gitu, pihak Kristen itu, kamu setelah mati kamu mau ngapain? Masuk surga? Kok enak gitu. Banyak ayat-ayat dari Bible mereka sendiri yang menjelaskan ya kan, bahwa untuk mencapai ke arah sana gitu loh, itu nggak gampang gitu loh, ya kan. Banyak persyaratan gitu loh yang mereka harus lakukan, dan notabene mereka nggak ada kesempatan kedua ketika mereka masuk neraka. Masuk neraka terlambat. Iya, sedangkan kita masih ada kesempatan gitu. Ketika kita masuk neraka pun loh, ya kan. Karena siapa Nabi, ya kan, Nabi Muhammad SAW, karena doa anak yang soleh, atau teman-teman kita, atau saudara saya yang di sini kan, yang menjadi saksi lah bahwa saya mencintai majelis ilmu dan segala macam, itu bisa membantu saya mengeluarkan saya dari neraka, kan begitu. Tapi kalau dalam Kristen tidak ada. Dan perlu digarisbawahi bahwa ada lagi, upah dosa adalah maut. Ya kan? Jadi perhatikan kata-kata ini, upah dosa adalah maut. Dan ketika orang Kristen ditanya, dosa, sekecil dosa aja bisa membuat kamu masuk neraka. Iya. Nah, tapi kan kenapa mereka masih mau tetap masuk ke dalam kekristenan gitu? Mana ada sih orang yang sempurna? Gak ada. Gitu. Karena kesempurnaan itu dicapai karena dia beribadah kepada Allah. Gitu loh. Ya, tanya sama mereka, gitu. Kadang-kadang saya ketawa sama mereka itu. Debater Kristen, mereka banyak ngomong bla 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 gitu. Ya toh. Mereka nggak sadar gitu dengan kata istilah upah dosa adalah maut gitu. Dosa itu bicara tentang natur. Dosa atau apalah whatever lah gitu. Artinya dosa itu terdosa gitu loh. Jadi ketika kamu mati nanti ya kan, di akhir hidupnya ya kan, tiba-tiba kamu ada utang yang belum dibayarkan, ya kan? Lalu kamu lari dari tanggung jawab, itu ada sudah masuk dosa dan kamu belum selesaikan gitu. Nah bagaimana cara kamu gitu? Sedang kamu sudah mati gitu. Kan itu sudah termasuk dosa.
Nah, biarpun pelayananmu sebesar gunung, pelayananmu sehebat dari apa More Solo, Benny Hill dan segala macam, tetap kamu masuk neraka kok. Dan itu nggak ada kesempatan kedua, masuk ya masuk sudah. Nah, coba ini loh, maksudnya orang Kristen ini belajar untuk apa ya, memahami kata demi kata gitu loh, dalam isi Bible-nya gitu, ya kan. Jadi jangan sampai tersesat terlalu lama gitu. Sudahlah, gue bilang gitu loh, belajarlah Islam gitu loh, ada orang yang benar. Jangan belajar Islam sama orang murtadin gitu loh. Yang notabene karena menjual agamanya demi sesuap nasi gitu. Bandingkan dengan para mualaf-mualaf gitu, ya kan, yang hidupnya menderita karena iman mereka. Dan ini real gitu. Saya melihat gitu loh. Dan saya berteman sama mereka-mereka, para mualaf-mualaf yang hidupnya yang jauh di bawah, pokoknya kata nyaman lah istilahnya. Itu bandingkan sama para murtadin gitu. Begitu mereka tahu bahwa oh saya dari Islam, saya ngaku saya anak ustadz, saya ngaku saya anak kiai, bla 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 bla, hanya bisa baca Al-Fatihah aja sama surat Al-Ikhlas, tahu doa sholat dan segala macam, ya kan, dikasih panggung untuk saksian, amplop yang mengalir. Ini fakta gitu loh, ya kan. Nah, apakah orang-orang seperti ini yang mau mengajarkan Islam? No way, gitu loh. Ya, tahu. Mereka aja berdasarkan kebohongan kok, apalagi mau mengajarkan tentang kebenaran. Itu fakta, gitu loh. Dah, lanjut lagi. Terlalu banyak ngomong kali saya. Ya, intinya menarik juga. Perbaliknya itu gini, perbandingannya gini. Misalkan ada Kristen masuk Islam, kan di kalangan perempuan. Jadi dampak positifnya gini, kalau ada orang Kristen masuk Islam yang perempuan, itu dari awalnya seksi, buka-buka aurat. Jadi kalau dia barang siapa masuk Islam, pasti dia langsung berhijab ya kan. Kalau dia Muslim taat, yang mengikuti Islam, ya. Dia pasti menutup aurat. Jadi yang tadinya seksi, kalau sampai ke Islam dia tutup aurat. Tapi sebaliknya kalau ada Islam ya masuk agama lain misalnya, dari yang tadinya menutup aurat jadi seksi. Jadi diumbar aurat. Negatifnya gitu. Iya. Dari yang tadinya nggak pernah mabuk ya sampai sana ya mabuk-mabukan karena ya tadi bukan yang masuk yang diharamkan ya, tapi yang keluar karena semuanya keluar ke jamban. Dan kenapa kita bilang Yesus itu Muslim ya kan? Jadi seorang yang disebut Muslim itu apabila dia sudah menjalankan rukun Islam yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat dan naik haji. Lalu Yesus itu gimana? Apakah dia Muslim? Ya Muslim. Lagi kalau di Bible kan banyak mengajarkan umatnya untuk bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ibadah kurban, kan? Tapi dia ya, Muslim. Misalkan di Yohanes hidup yang kekal itu, kan? Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, itu artinya Yesus bersyahadat. Terus mengajarkan sholat, gitu. Mengajarkan bertobat, Yesus sujud, gitu. Yesus sunat, terus Yesus puasa, Yesus mengajarkan untuk berbuat kebaikan lah pokoknya. Ya Yesus itu tidak mengajarkan seperti yang diajarkan Paulus. Siapa mati di kayu salib, tadi bebaskan dari hukum Taurat. Dan perkataan Yesus. Perkataan Paulus. Termasuk yang dijelaskan oleh Pak Bejo tadi, Yesus mengajarkan insya Allah itu, yang aku dapat dalilnya, Yakobus 4
ayat 13 ya. Jika Tuhan menghendakinya. Jadi pada ini saya diajarkan untuk tidak mendahului kehendak yang di atas dengan memastikan segala dalam perencanaan berkaitan dengan hal yang akan datang. Saya diajarkan untuk tidak mendahului kehendak yang di atas dengan memastikan segala sesuatunya. Namun hendaklah kita mengucapkan insya Allah. Ajaran yang sama telah disampaikan oleh Nabi Isa Al-Masih atau Yesus terus kepada umatnya. Kalimat jika Tuhan menghendakinya. Pada ayat ke-15 dalam Alkitab jadi bahasa Arab itu tertulis insya Allah. Iya. Sangat yang dikatakan Pak. Silakan. Iya, saya tadi mau ngomong itu ada ayat di PB, cuma saya lupa ayatnya di mana. Itulah, karena kita kan nggak tahu nih besok masih hidup apa enggak. Kalau kita berjanji sama orang ya insya Allah lah. Karena begini contoh kasus ya. Waktu itu kan Rasulullah SAW tanya kan sama orang Yahudi. Orang Yahudi ini kan kelakuannya begitu. Ngetes Nabi. Tanya tentang roh. Nabi, oke. Besok saya jawab. Nabi Muhammad lupa, dia nggak bilang insya Allah, ditegur sama Allah itu kan. Nggak datang terus hari, nggak datang. Minggu nggak datang malaikat Jibril. Pusing Rasul kan. Kalau nggak salah tuh berapa lama ya malaikat Jibril datang? 15 hari apa berapa gitu, pokoknya lupa saya. Nah itu akhirnya ditegur tuh kan. Dan kali kamu kalau mau janji, insya Allah, insya Allah. Harus sadar beliau kesalahan beliau kan. Itu contoh kasus seorang nabi besar itu kan mungkin lupa ya namanya manusiawi ya. Seorang nabi ditegur, lupa mengucapkan insya Allah ya. Apakah fatal kan? Apalagi kita manusia biasa. Kalau itu artinya juga kita gitu, karena kita nggak boleh sombong, nggak boleh mendahului kehendak Tuhan. Kalau besok kita mati mau apa? Karena kita sudah berjanji, berarti kan kita ngutang itu ntar di akhirat kan, janji kan. Kalau kita bilang insya Allah ya sudah lepas kan. Karena kita sandarkan kepada Allah, kita tawakal. Tawakal itu kan berserah diri. Contoh tawakal itu gini. Nabi mencontohkan di dalam hadis itu. Seorang pemuda, dia cuek aja sama untanya. Tegur sama Nabi kan, anak muda, kenapa kamu biarkan unta kamu itu? Ya aku tawakal saja kepada Allah. Tawakal itu bukan begitu. Kamu ikat dulu unta itu di pohon, baru kamu bertawakal yang benar. Contohnya kayak gitulah bertawakal. Kita usaha dulu, sisanya diserahkan kepada Allah. Artinya tawakal, bukannya belum apa-apa. Ya udah gantung Allah aja. Kalau hilang salah kita. Kita nggak ikat entah itu kan. Bukan tawakal itu bang, bodoh. Itu dia oke lah percaya kepada Allah itu kan baik. Tapi kan usaha kita ada dulu dong, kita ikat unta itu kan. Kalau diapain kan supaya aman kan. Macam kayak kendaraan kita lah, misalnya kita mau punya motor ke warung atau apalah. Kita biarin aja gitu kan, nggak dikunci. Kita keluar dari toko, motor kita mana? Salah sendiri, kenapa nggak dikunci? Kan? Itu contoh tawakal. Ya, misal emas di dalam lacinya dikunci. Lacinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumahnya dikunci. Rumahnya dalam kompleknya dikunci. Nah itu namanya bertawakal.
Jadi misalkan kebakaran, ya kan, itu sudah takdir. Iya. Assalamualaikum Bang Munir, Bang Orisi. Waalaikumsalam. Jadi live-nya Pak Dance di mana, Pak? Nggak tahu nih Pak. Udah Tadi dia Ini ada urusan tadi bilang dia. Bukan dikit. mungkin besok kali kita baru bisa dengar apanya. Oh iya. Jadi aku ingat kata apa? Pendeta itu. Yang keras itu siapa, Bang? Siapa? Yahya Walone. Jadi dia Pendeta. pernah ketemu sama orang Kristen, nanya dia, kan sama orang jenggotnya gitu, jenggot panjang gitu kan, dari Islam, yang jidatnya hitam gitu. Ente yakin nggak masuk surga? Insya Allah. Katanya. Lalu dia ketemu sama pendeta. Ente yakin nggak masuk? Oh pasti. Sunat kagak, mandi wajib kagak kan? Oh pasti katanya kan. Iya, saya nonton tuh beberapa videonya katanya Walon itu. Wah, semangatnya luar biasa kalau dia ceramah. Gue ingat aja. Ya, yang namanya mengaku pengikut Yesus, ya kan? Itu kan biasanya apa yang Yesus perbuat, dia ikutin. Walaupun secara doktrin Yesus itu hanya untuk Yesus sunat itu hanya buat ta'il, ya. Kan doktrin. Kan Yesus nggak mengatakan seperti itu. Itu juga Ustadz Walon itu luar biasa juga dia. Dia tuh mantan rektor di Universitas Papua. Gajinya dolar dari Stuttgart. Kita dia kan di YouTube tuh. Dari bawah sampai atas tuh semua pakaian luar negeri. Iya, setelah masuk Islam dolar gaji. Cek. Dari Stuttgart, dia kan Kristennya Kristen Protestan kalau nggak salah. Tinggalkan itu semua sama dia, tinggalkan. Masuk. Kayaknya udah ini ya, udah bisa tutup aja ya. Oke, bro. Silakan siapa yang mau nutup? Ini aja deh, Bang Yusuf. Bang Yusuf? Nggak ada. Pak Munir. Makin santang nih. Bukan kompetensinya aku, Pak. Yang live aja. Kalau ada yang live. Mungkin Mas Bejo menutup. Kira. Ya. Aku sih orangnya enggak pandai diplomasi soalnya tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh yang datang sekalian nutup tuh. Nah itu loh, itu Ustaz Alim itu loh, tutup aja Ustaz Alim. Enggak itu nih, assalamualaikum sekalian. Pas udah assalamualaikum datang udah mau tutup. Bener lah, kopinya belum minum kopi. Ya udah kasih ini apa Sensei. Ini kayak kasih Bang Sensei nggak tahu berita nih Bang Cuk. Nggak tahu ada pengajian tadi. Aku tinggal aja. Saya juga nggak tahu sebenarnya ini Bang. Berita apa itu? Iya, kita sama nih Bang Sensei. Pak Dance Momek sudah masuk Islam tanggal 29 Juni tempo hari. Alhamdulillah. Iya. Ya sebentar ya, saya mau nutup dulu live ya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Pilah yang ada di live pengamat debat lintas agama. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Silahkan mampir ke channel yang
Alif noise. Maaf Kang Alif di mute ya, noise suara motornya. Oke, Iwan Pila semuanya di pengamat debat lintas agama kebetulan mau close, mau tutup. Silakan pindah ke 3 channel ya. Nabawi Channel, Ikhlas Dunia Akhirat, sama media Muslim, media dakwah Muslim ya, MDM, sama MDM, sama mimbar apa sih? Mimbar apa? Pak Mimbar Islam. Mimbar Kristolog. Mimbar Kristolog sama Mimbar Kristolog ya. Silakan di subscribe ya di Misionaris Insaf juga ya. Silakan di subscribe. Kebetulan yang ini apa? Ikhlas Dunia Akhirat tinggal 50 subscriber lagi mencapai ke 1000 subscriber. Tolong dibantu ya Iwan Pila semuanya. Geser ke Ikhlas Dunia Akhirat. Ikhlas Dunia Akhirat silakan. Iwan Pila tolong Ikhlas Dunia Akhirat komen di sana. Bang Ucok. Ya, yang di Bang Ucok. Oke, silakan dilanjut. Terima kasih banyak. Kita pindah ke depan, ya. berjemaah ya. Ya, dan juga mudah-mudahan berkenan untuk mensubscribe tadi yang disebutkan ya, mensubscribe itu gratis ya. Mudah-mudahan dapat pahala ya. Nah, mudah-mudahan ya setidaknya subscribe lah gitu kan. Yang udah disebutkan tadi mudah-mudahan diingat. Kalau saya menyebutkan lagi, nggak ingat lagi. Itu aja, mudah-mudahan berkenan lah membuka channelnya, subscribe kan, kalau perlu nonton, kalau nggak perlu ya langsung keluar gitu, asalkan subscribe. Mau tanya boleh nggak nih? Silakan. Oh Bang Sensei silakan. Masih ada Ustadz Alif? Ya Bang Ustadz Alif ada channelnya nggak? Ada, Alif channel namanya. Silakan rekan-rekan juga. Saudara. Bentar. Kita pindah berjemaah ya. Oke, ke room utama ya. Kenapa nggak masuk? Lah kan Kenapa nggak masuk? tak pikir ada rundingan apa ya, saya diam aja di sini. Kenapa? Semuanya udah pindah ke depan. Sama Bang Sensei Hanzo itu. Ya, Bang Sensei masuk ada. Ya, Bang Sensei masuknya udah di akhir-akhir, di ujung, paling cuma 15 menit. Iya. Iya kan? Tahu saya Bang Sensei ninggalin saya tuh tahu.